Selamat datang di palagan tertinggi balap motor dunia. Hari ini, perhatian seluruh pecinta motorsport global tertuju pada satu titik koordinat di Prancis, sirkuit Bugatti Le Mans. Mengapa ini penting? Karena bendera merah putih sedang dipertaruhkan oleh sang fenomena baru, Veda Ega Pratama. Di tengah kepungan talenta terbaik dari seluruh penjuru Eropa, Veda bukan lagi sekadar pelengkap grid. Dia adalah ancaman nyata yang membuat tim-tim besar pabrikan mulai merasa tidak nyaman di pedok mereka sendiri. Tantangan di Le Mans kali ini bukan hanya soal kecepatan murni di lintasan, melainkan ujian mentalitas paling brutal bagi seorang rookie yang tengah naik daun. Memasuki seri kelima musim 2026, atmosfer di dalam garasi Veda dikabarkan sangat tegang, namun penuh determinasi tinggi. Semua mata tertuju pada posisi start ke-6 yang ia kunci. Apakah ini sebuah keberuntungan atau strategi terukur yang akan mengejutkan dunia? Kita tidak sedang membicarakan balapan biasa. Kita sedang membicarakan sejarah yang sedang ditulis dengan tinta emas oleh putra terbaik bangsa di sirkuit paling ikonik di daratan Prancis. Bersiaplah, karena adrenalin Anda akan dipacu habis-habisan dalam narasi balap paling dramatis musim ini. Jangan berkedip, karena satu detik di Le Mans bisa mengubah segalanya bagi masa depan sang bintang muda Indonesia yang kini menjadi buah bibir di seluruh komunitas MotoGP internasional. Sirkuit Bugatti bukan tempat bagi pembalap yang ragu-ragu. Dengan panjang lintasan mencapai 4,2 km, trek ini dikenal sebagai The Stop and Go Nightmare. Karakteristik Le Mans yang menuntut pengereman keras diikuti oleh akselerasi mendadak akan menjadi musuh utama bagi gaya balap Veda yang biasanya mengandalkan cornering speed yang halus. Bayangkan Anda harus menjinakkan tikungan Dunlop chicane yang sangat cepat setelah meluncur di lintasan lurus, kemudian dipaksa melakukan hard braking di tikungan La Chapelle yang sempit. Salah satu titik paling krusial adalah tikungan terakhir yang sering menjadi kuburan bagi harapan para pembalap di lap penutup. Pedak Le Mans memiliki reputasi sebagai tempat yang tidak mengenal ampun bagi kesalahan sekecil apapun. Satu kesalahan downshift atau terlambat mengerem 1 meter saja, maka aspal Prancis akan langsung menghukum Anda tanpa ampun. Veda harus benar-benar presisi dalam menentukan titik pengereman jika tidak ingin kehilangan momentum di depan para rivalnya. Analisis teknis menunjukkan bahwa stabilitas bagian depan motor adalah kunci utama untuk menaklukkan variasi tikungan teknis di sini. Le Mans adalah sirkuit yang menuntut kebugaran fisik luar biasa karena beban pada pergelangan tangan saat melakukan pengereman ekstrim sangatlah besar. Ini adalah ujian fisik sesungguhnya bagi Veda yang harus bertarung dalam durasi puluhan lap dengan intensitas tinggi tanpa ruang sedikit pun untuk beristirahat. Mari kita bedah secara mendalam bagaimana statistik Veda Ega Pratama mengguncang klasemen Moto3 musim 2026. Perjalanan ini dimulai dengan ledakan di Thailand, di mana sebagai debutan, ia secara mengejutkan merangsek ke posisi 5 besar, mengasapi pembalap-pembalap veteran yang jauh lebih berpengalaman. Namun kejutan sebenarnya terjadi di Brasil. Veda membuktikan bahwa ia bukan sekedar one-hit wonder dengan meraih podium ketiga yang emosional. Hasil tersebut langsung menempatkan namanya dalam radar pencari bakat tim papan atas MotoGP. Namun, dunia balap selalu punya cara untuk merendahkan hati siapapun. Di Amerika Serikat, Veda harus mencium kerasnya aspal Austin setelah mengalami insiden kecelakaan yang cukup parah saat berada di grup depan. Banyak pengamat yang mengira momentum emasnya akan sirna seketika setelah kecelakaan tersebut. Namun, karakter asli seorang juara terlihat di Jerez, Spanyol. Tanpa rasa trauma yang menghalangi, ia kembali bangkit dan mengunci posisi ke-6 yang sangat solid. Konsistensi inilah yang membuatnya kini kokoh berada di peringkat 6 klasemen sementara dengan koleksi 37 poin. Perolehan poin ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan bukti nyata bahwa Veda memiliki kecepatan yang kompetitif di berbagai karakter sirkuit yang berbeda, mulai dari trek cepat di Buriram hingga lintasan teknis di Jerez. Kini, dengan modal mentalitas baja tersebut, ia siap membawa seluruh pengalaman berharganya ke grid Le Mans untuk misi yang jauh lebih besar. Memulai balapan dari posisi ke-6 di baris kedua adalah posisi yang sangat strategis, sekaligus sangat berisiko. Secara taktis, posisi ini memberikan Veda keuntungan besar untuk melakukan slipstream di belakang pembalap terdepan saat lampu hijau menyala. Namun, tikungan pertama Le Mans yang sangat sempit seringkali menjadi area pembantaian di lap pertama jika para pembalap tidak berhati-hati dalam menentukan posisi motor mereka.
Veda harus melakukan start yang sempurna untuk memastikan dirinya tidak terjebak di tengah kerumunan yang bisa menghambat kecepatannya. Tim mekanik kabarnya telah melakukan penyesuaian khusus pada sistem launch control untuk memberikan akselerasi yang lebih responsif di detik-detik awal. Fokus utama Veda di awal lomba adalah menjaga jarak agar tetap berada dalam grup terdepan, namun tetap harus waspada terhadap manuver agresif dari pembalap di baris ketiga. Menariknya, posisi 6 ini memungkinkannya untuk memantau ritme balap para pemimpin lomba tanpa harus menanggung beban memimpin angin secara langsung di depan. Jika ia mampu melewati tikungan pertama tanpa kehilangan posisi, peluang untuk merangsek ke zona podium sangatlah terbuka lebar. Kuncinya adalah kesabaran. Di Moto3, balapan tidak dimenangkan di tikungan pertama, melainkan di 5 lap terakhir. Veda telah menunjukkan kematangan yang luar biasa dalam manajemen awal balapan di seri-seri sebelumnya, dan kita semua berharap ia bisa menerapkan ketenangan yang sama di tengah hiruk-pikuk start yang akan sangat eksplosif di sirkuit legendaris Prancis ini. Ada sesuatu yang tidak biasa di balik pintu tertutup padok tim Veda menjelang balapan utama ini. Rumor dari sumber internal mengisyaratkan adanya modifikasi pada perangkat pengereman untuk memberikan feeling yang lebih baik saat melakukan pengereman dalam kondisi miring. Masalah ini sempat dikeluhkan Veda pada sesi latihan bebas kedua, di mana bagian belakang motornya terasa sedikit tidak stabil saat memasuki tikungan tajam. Drama teknis ini menjadi krusial karena di Le Mans, stabilitas motor saat pengereman adalah segalanya. Selain masalah teknis, tekanan psikologis juga mulai terasa dari para rival asal Spanyol dan Italia yang tampaknya mulai menandai pergerakan Veda di lintasan. Informasi dari koresponden kami di lapangan menyebutkan adanya percakapan serius antara direktur tim dengan Veda mengenai strategi pemilihan ban jika cuaca Prancis yang tidak menentu tiba-tiba berubah. Apakah mereka akan berjudi dengan ban kompon keras untuk ketahanan di akhir balap atau menggunakan ban lunak demi serangan cepat di awal? Keputusan ini akan menjadi pembeda antara kemenangan atau kegagalan total. Di sisi lain, sponsor-sponsor besar mulai memantau setiap pergerakan Veda, menambah beban ekspektasi di pundak remaja ini. Persaingan di kelas Moto3 bukan hanya soal siapa yang paling cepat memutar gas, tapi juga soal siapa yang paling tenang mengelola tekanan di luar lintasan. Kehebohan di padok menunjukkan bahwa Veda bukan lagi pembalap yang diabaikan. Dia adalah target utama yang harus dikalahkan oleh pabrikan besar yang tidak ingin dominasi mereka dirusak oleh talenta muda asal Asia. Kekuatan terbesar Veda Ega Pratama bukanlah terletak pada tangannya yang cepat, melainkan pada mentalitasnya yang tidak mudah hancur. Kegagalan total di Amerika Serikat adalah titik terendah yang bisa menghancurkan kepercayaan diri pembalap muda manapun. Namun, cara Veda kembali ke jalur poin di Spanyol menunjukkan bahwa ia memiliki psikologi olahraga yang sangat kuat, setara dengan para veteran di kelas utama. Dalam wawancara singkat di Mixzone, Veda menegaskan bahwa insiden di Austin adalah pelajaran berharga yang membuatnya lebih waspada tanpa kehilangan sisi agresifnya. Kemampuan untuk mengabaikan rasa takut setelah kecelakaan hebat adalah bakat langka yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Di Le Mans, kekuatan mental ini akan diuji kembali. Tekanan dari publik Indonesia yang sangat masif di media sosial juga menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan dukungan luar biasa, namun di sisi lain menciptakan ekspektasi yang menyesakan. Tim pelatih mental Veda kabarnya terus bekerja keras untuk menjaga fokus sang pembalap agar tetap terkunci pada target lap demi lap, bukan pada hasil akhir semata. Kesuksesan di dunia balap adalah soal bagaimana Anda bereaksi terhadap kegagalan, dan Veda telah membuktikan bahwa ia mampu mengubah rasa kecewa menjadi bahan bakar motivasi yang meledak-ledak. Di grid start nanti, saat ia menurunkan visor helmnya, dunia di sekitarnya harus hilang. Yang tersisa hanyalah ia, motornya, dan aspal yang harus ia taklukkan dengan penuh keberanian tanpa sedikit pun rasa ragu yang tersisa di benaknya. Klasemen sementara Moto3 2026 saat ini sangatlah ketat, dengan selisih poin yang sangat tipis di jajaran 10 besar.
Veda yang saat ini berada di peringkat 6 dengan 37 poin hanya terpaut beberapa angka dari posisi 5 besar dunia. Hasil di Le Mans akan menjadi penentu apakah ia bisa naik kasta ke jajaran elit atau justru terlempar keluar dari 10 besar. Setiap posisi yang ia raih di garis finish hari ini akan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi untuk sisa musim ke depan. Persaingan ini bukan hanya soal poin individu, tapi juga soal klasemen konstruktor dan reputasi tim di mata para sponsor global. Analisis data menunjukkan bahwa Veda sangat kuat di sektor kedua dan ketiga, yang biasanya menjadi tempat ia melakukan manuver penyalipan yang menentukan. Jika ia mampu finish di depan pembalap-pembalap yang berada tempat di atasnya dalam klasemen, maka momentum ini akan membawanya ke seri-seri berikutnya dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Pertarungan poin ini akan berlangsung sangat sengit hingga bendera kotak-kotak dikibarkan. Karena di kelas Moto3, posisi klasemen bisa berubah drastis dalam satu balapan saja. Fokus utama Veda adalah mengumpulkan poin semaksimal mungkin dan menghindari resiko kecelakaan yang bisa membuatnya kehilangan posisi berharga. Konsistensi adalah kunci utama jika ia ingin mengakhiri musim debutnya ini sebagai salah satu kandidat juara, atau setidaknya gelar Rookie of the Year yang sangat bergengsi. Ini adalah perang poin yang melelahkan, dan setiap inci di lintasan Le Mans akan diperebutkan dengan sangat agresif. Bagi jutaan penggemar balap di tanah air, hari ini adalah hari suci motorsport. Siaran langsung dari Prancis akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, eksklusif di layar Trans7 dan melalui layanan streaming video. Antusiasme publik diperkirakan akan mencapai puncaknya, mengingat ini adalah kali pertama dalam sejarah modern seorang pembalap Indonesia memiliki peluang nyata untuk bersaing secara reguler di barisan depan kelas Moto3. Dukungan dari pemerintah dan berbagai elemen bangsa terus mengalir, menciptakan gelombang optimisme yang luar biasa besar. Pastikan koneksi internet dan televisi Anda sudah siap, karena setiap detik aksi Veda di Le Mans akan menjadi topik pembicaraan panas di meja kopi besok pagi. Jangan lewatkan sesi warm-up yang akan memberikan gambaran terakhir mengenai kesiapan motor sebelum balapan utama dimulai. Komentator di studio akan memberikan analisis mendalam mengenai pilihan ban dan kondisi cuaca di Le Mans yang seringkali berubah secara drastis dalam hitungan menit. Apakah kita akan melihat bendera merah putih kembali berkibar tinggi di podium Prancis? Jawabannya akan tersaji dalam hitungan jam ke depan. Persiapkan diri Anda untuk menyaksikan perjuangan pahlawan olahraga baru kita yang sedang berusaha mengharumkan nama bangsa di panggung paling bergengsi di dunia. Ini bukan hanya soal tontonan. Ini adalah momen kebanggaan nasional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu frekuensi dukungan untuk Veda Ega Pratama yang sedang berjuang di sirkuit legendaris Le Mans. Saat balapan memasuki 5 lap terakhir, itulah saat di mana pahlawan dipisahkan dari pecundang. Karakter sirkuit Le Mans yang memiliki banyak tikungan lambat setelah lintasan lurus, membuat sektor terakhir menjadi area paling berbahaya sekaligus paling menguntungkan untuk melakukan serangan final. Jika Veda mampu menjaga kondisi bannya tetap optimal hingga tahap akhir ini, ia akan memiliki senjata rahasia untuk melakukan penyalipan di tikungan terakhir yang sangat legendaris tersebut. Namun, resiko kehilangan kendali motor saat melakukan late braking di lap terakhir sangatlah tinggi, terutama dengan kondisi ban yang sudah mulai menipis gripnya. Strategi attack or defend akan menjadi dilema besar bagi Veda dan timnya. Apakah ia akan bermain aman untuk mengamankan poin di posisi 5 besar, atau melakukan perjudian besar untuk merebut podium? Keputusan ini harus diambil dalam hitungan milidetik di atas motor yang melaju lebih dari 200 km per jam. Konsentrasi penuh sangat dibutuhkan karena di tahap ini kelelahan fisik mulai menyerang dan oksigen ke otak mulai berkurang. Veda telah berlatih keras untuk momen-momen krusial seperti ini, mengasah instingnya untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Dunia akan melihat apakah pembalap muda Indonesia ini memiliki insting pembunuh yang diperlukan untuk menjadi juara dunia di masa depan. Setiap pergerakan di lap-lap terakhir akan menentukan apakah ia akan pulang sebagai pahlawan dengan trofi di tangan atau sekedar sebagai pembalap yang hampir saja meraih kemenangan di lintasan yang sangat bersejarah di Prancis ini. Sebagai penutup, satu hal yang pasti, apapun hasil yang diraih di Le Mans hari ini, Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa talenta balap Indonesia mampu bersaing setara dengan para pembalap terbaik di kolong langit. Perjuangannya di sirkuit Prancis ini adalah pesan jelas kepada dunia motorsport bahwa sebuah kekuatan baru dari Asia Tenggara telah lahir dan siap mengacak-acak dominasi tradisional Eropa. Namun pertanyaannya tetap membayangi kita semua. Apakah Le Mans akan menjadi saksi kebangkitan besar atau justru menjadi pelajaran pahit yang harus ditelan oleh sang rugi? Di kelas Moto3 yang liar dan tidak terduga, segalanya bisa terjadi hingga garis finish dilewati.
Kita semua berharap merah putih akan berkibar tinggi dan lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema di daratan Prancis malam ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan tekad seorang anak muda yang membawa harapan dari 270 juta rakyat di punggungnya. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru mengenai hasil balapan dan analisis eksklusif pasca lomba yang akan kami sajikan langsung untuk Anda. Terus berikan dukungan dan doa terbaik Anda, karena hari ini Veda Ega Pratama bukan hanya memacu motornya, dia sedang memacu impian sebuah bangsa menuju puncak dunia. Apakah sejarah baru akan tercipta di Le Mans? Tetaplah waspada, karena drama ini baru saja akan mencapai titik didihnya. Sampai jumpa di garis finish, dan mari kita nantikan momen kemenangan yang akan kita kenang selamanya dalam sejarah panjang motorsport Indonesia.